Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan resmi memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit bagi sejumlah sektor bisnis yang terdampak pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Maret 2024 mendatang. Namun demikian, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia menyayangkan tidak dimasukkannya sektor properti dalam perpanjangan restrukturisasi kredit ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024. Dalam hal ini OJK mengambil kebijakan mendukung segmen atau sektor industri dan daerah tertentu yang memerlukan periode restrukturisasi kredit atau pembiayaan tambahan selama 1 tahun ke depan. Belai tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 34 tertanggal 25 November 2022. Aturan ini memperpanjang pemberian stimulus terkait restrukturisasi akibat pandemi COVID-19 yang semula akan berakhir pada Maret 2023 mendatang. Perpanjangan restrukturisasi yang dilakukan OJK tersebut dilatar belakangi kondisi global dan potensi perlambatan ekonomi yang dipicu kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, geopolitik, dan laju inflasi. Namun Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI menyayangkan tidak dimasukkannya sektor rumah subsidi dalam perpanjangan restrukturisasi ini. Padahal restrukturisasi untuk sektor perumahan dinilai sangat penting dan akan berpengaruh terhadap berkelanjutan pemenuhan kebutuhan rumah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI Junaidi Abdillah dalam keterangannya menggambarkan bisnis properti merupakan salah satu lokomotif ekonomi yang membangkitkan 170 industri ikutan tidak didukung kebijakan OJK. Menurut Junaidi, sekitar 80% dari anggota APERSI yang merupakan pengembang rumah subsidi masih harus terus berjuang karena selama 2 tahun berturut-turut ketika terjadi pandemi paling merasakan dampaknya. APERSI menilai banyak pengembang rumah subsidi di daerah mengalami kesulitan, bukan saja karena terganggunya kondisi finansial namun karena sejumlah aturan yang diberlakukan sama dengan membangun rumah komersial atau rumah mewah. Apalagi sampai saat ini pemerintah belum memberi lampu hijau untuk menaikkan harga rumah subsidi sejak 3 tahun lalu. Karena itu saat ini pengembang rumah subsidi berada dalam fase mempertahankan bisnis karena margin bisnis yang sangat kecil. APERSI berharap kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit ini juga menyentuh pengembang rumah subsidi sebagai garda terdepan dari program Sejuta Rumah atau PSR pemerintah. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, sektor properti tidak masuk dalam perpanjangan restrukturisasi kredit COVID-19. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Daniel Jumali. Beliau adalah Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Ya, halo, selamat pagi Pak Daniel. Ya, halo, audionya masih di mute Pak Daniel? Boleh di-on-kan? Ya, halo. Selamat pagi. Halo. Ya. Ya, selamat pagi Pak Pras. Ya. Apa kabar? Kabar baik Pak Daniel, salam sehat juga. Salam sehat, lancar, sukses selalu buat kita semua, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini sebelum membahas lebih jauh terkait dengan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana nih update terlebih dahulu untuk industri properti Pak hingga saat ini, terutama setelah pelonggaran adanya pandemi COVID-19 begitu. Ya. Halo? Ya, iya Pak. Ya, silakan Pak Ya. Daniel, bagaimana? Ya, sektor properti terbukti di masa pandemi bisa bertahan, Pak Prasto. Ya, ini dan bisa menyerap tenaga kerja langsung yang dibutuhkan masyarakat pada waktu itu. Oke. Kurang lebih 2 juta terserap di masa pandemi untuk sektor properti, Pak Pras. Ini luar biasa, 2 juta dari seluruh masyarakat yang membutuhkan tenaga kerja di masa pandemi. Oke, 2 juta tenaga kerja begitu yang terserap Ya. di industri properti selama masa pandemi COVID-19. Berarti memang dari sisi demand-nya pun masih tetap tinggi ya Pak?
Masih Pak. Hmm, Memang ada penurunan sedikit di sektor subsidi sekitar 20% turun ya. oke, Kalau di sektor yang yang menengah bawah ya Pak ya. Kalau yang menengah mungkin turunnya sekitar 30-40% waktu pandemi ya Pak ya. baik. Dan sektor atas menurun ya, turun kelasnya. Tapi saya lihat belakangan ini sudah muncul kembali nih Pak. Mulai Oke, mulai mulai bergairah kembali. sudah mulai tumbuh lagi ya kalau Ya, kita lihat dari sisi cuman kinerja. yang anehnya OJK belum menyentuh sektor properti untuk perpanjangan sampai dengan 1 Maret 2024 nih Pak Pras. Itu dia, tanggapannya gimana nih Pak OJK setelah beberapa sektor lainnya begitu dimasukkan ke dalam perpanjangan restrukturisasi, sementara untuk sektor properti itu belum mendapatkan ataupun tidak mendapatkan kembali. Bagaimana tanggapan dari APRC? Begini Pak, Ya, kalau kita memperhatikan selama pandemi, hmm, baik tahun 2020 atau tahun 2021 bahkan tahun ini yang sudah mulai sebetulnya kita sudah mulai optimis kembali Pak ya sebelum oke, ada perang Ukraina segala Pak. Ini sektor properti bisa menyerap tenaga kerja lebih dari 2 juta Pak. Ini adalah luar biasa Pak. Ini termasuk penyerapan kapital penyerapan labor kapital yang luar biasa. Menyerap tenaga kerja 2 juta di masa pandemi. oke, Ya, ini jadi berarti sebetulnya eh, dua hal kita dapat, Pak. hmm, Pertama, di pandemi butuh rumah, kita asosiasi menyediakan rumah. Bisa work from home. oke. Kedua, selama pembangunan terciptalah tenaga kerja yang diserap kurang lebih sekitar lebih dari 2 juta tenaga kerja, Pak. Untuk sektor properti aja, Pak. Baik, dan kalau kita bicara mengenai kondisi yang ada, apakah memang sudah sepatutnya juga dari sektor properti mendapatkan kebijakan yang sama untuk perpanjangan restrukturisasi? Dan sejauh ini apakah itu menjadi ganjalan tersendiri bagi sektor properti, Pak Daniel? Nah, ini Pak. Sebetulnya kan yang dikasih yang selama ini diberikan subsidi itu konsumennya, Pak. Oke, Masyarakat MBR dan milenial atau UMKM, Pak. Itu yang pemerintah kasih bunga tetap selama 6% sepanjang tenor untuk masyarakat MBR memperoleh rumah, terutama di masa pandemi. Ataupun untuk bekerja, untuk keluarganya. Nah, Bapak bayangin, ini dengan angsuran dengan harga rumah misalnya di Serang 150 juta setengah, sudah dapat rumah siap huni dan mereka tidak perlu kontrak, Pak. Kalau sekarang kalau bisa mereka perlu kontrak, itu mereka bayarnya juga kurang lebih sama, Pak. hmm, Pasti sekitar 900.000 sampai 1,2 juta. Tapi selama bertahun-tahun tetap jadi kontraktor, Pak. Kontrak terus, Pak. oke, Tapi dengan subsidi pemerintah ini, pemerintah memberikan kepada masyarakat MBR dan UMKM ini bisa beli rumah dengan angsuran seharga kontraktor sepanjang tenor misalnya 15 tahun ya Pak ya. hmm, Itu jadi mereka setelah 15 tahun punya rumah. Nah, itu satu hal. Berarti dia tidak perlu kontrak lagi, Pak. Punya hak dan punya rumah, sudah beli rumah. oke, Belum efek investasinya, Pak. ya, ya, Misalnya rumah yang kita bangun di Cibitung sekitar 28 tahun hmm, lalu. Harganya antara 12 sampai 18 juta. ya. Hari ini harganya sudah 300 sampai 450 juta, Pak. Jadi investasi yang luar biasa sekaligus tidak perlu kontrak lagi, jadi kontraktor punya rumah. Sejahtera buat keluarganya, Pak. Oke. Nah, tapi dengan kondisi yang ada, memang bicara restrukturisasi kredit begitu ya, apakah memang ini lebih kepada difokuskan untuk pengembangnya atau memang konsumen begitu, masyarakat yang sebagai pembeli atau buyer? Nah, harusnya dua-duanya, Pak. Hmm, Pertama, konsumen mendapat subsidi hmm, terhadap bunganya sehingga bisa memperoleh rumah seharga seperti kontrak, Pak. oke, Tidak perlu kontrak lagi. Dan kedua ada efek investasinya buat konsumen MBR ini setelah berapa tahun dan setelah lunas dengan angsuran yang sama, dia pun mendapatkan misalnya yang seperti saya bilang tadi 28 tahun lalu beli di Cibitung antara 12-18 juta harga rumahnya, sekarang harga rumahnya 300 sampai 400 juta. Berarti sudah berapa kali lipat itu, Pak? Lebih dari oke. 30 kali, Pak. Ya. Hmm, Nah, dan ini hal yang bagus. Jadi ini pemerintah kasih yang bagus buat masyarakat MBR. Tapi buat pengembangnya belum, Pak. Nah, ini yang kita oke. tanyakan.
Misalnya ya, ini ada satu yang sangat mengganggu nih, terutama buat rumah subsidi. Ini ada penentuan batasan patokan harga rumah. Jadi kan harga rumah itu dipatok pemerintah, Pak. Ya, Itu kita setuju untuk membantu MBR memperoleh rumahnya dengan harga yang wajar, layak dan berkualitas. oke. Kita setuju sekali, Pak. Tapi sudah 3 tahun ini pemerintah tidak naikkan atau tidak menyesuaikan batasan harga. Biasanya tiap tahun, Pak. Ini dari Oke. tahun 2020, 2021 sampai 2022 belum ada penyesuaian harga, Pak. Berarti semenjak pandemi tidak ada penyesuaian harga begitu Pak Daniel? Ya, betul, Pak. Oke. Padahal bahan bakar minyak dan solar sudah naik 2 kali lebih. Bahan baku bangunan naik juga nggak? Bahan baku solar, minyak, Pak, ya, Mhm. BBM sudah naik 2 kali lebih. Oke. Juga harga besi beton dari 20 ke sekarang harganya sudah mungkin naik 90%. Oke. Belum harga semen, harga semua naik. Tapi harga patokan dasar maksimal, harga jual rumah subsidi masih belum naik, belum disesuaikan lah. Kita bilang bukan naik sebetulnya, belum disesuaikan. Ini, Pak, selama 3 tahun. Padahal UMR Iya, semua iya. sudah naik. Iya, Pak. Nah, lantas sejauh mana dampaknya kalau memang ini tidak masuk dalam program perpanjangan restrukturisasi untuk sektor properti ke depan? Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan pertumbuhan dari penjualan properti residensial. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari kuartal 3 tahun 2021 sampai dengan kuartal 3 tahun 2022. Kita lihat ini sudah mulai kecenderungannya membaik sebenarnya dari tahun 2021 sampai dengan kuartal 1 2022. Meskipun masih tumbuh negatif. Tapi kalau kita lihat memasuki kuartal kedua dan ketiga, ini pertumbuhannya sudah double digit 15,23% dan 13,58% pada kuartal 3 2022. Lanjut, kita akan cermati realisasi dari program Sejuta Rumah. Ini per unitnya bagaimana? Per Oktober 2022 sudah ada 979.592 unit dari program Sejuta Rumah begitu ya, yang dibangun oleh pemerintah khususnya dari Kementerian PUPR. Dan berikutnya 5 besar provinsi dengan proporsi kepemilikan rumah terendah per Maret 2022. Ya, kita lihat DKI Jakarta menempati di posisi teratas. Kita lihat proporsi rumah milik sendirinya 50,67%, sementara Riau 62,8%, Sumatera Utara 66,94%, Sumatera Barat 67,73% dan Kalimantan Utara 68,24%. Dan bagaimana dengan 5 besar provinsi dengan kepemilikan rumah tertinggi? Ya, kita lihat ini ada Sulawesi Barat 90,86%, menyusul Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Daniel Jumali, Sekjen Apersi. Ya, Pak Daniel, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Ini kalau kita berbincang mengenai data yang tadi sudah disampaikan dari sisi pertumbuhan penjualan propertinya memang sudah mulai ada pembalikan arah positif begitu ya pasca meredanya pandemi COVID-19. Tapi Anda melihat tantangan berikutnya dengan tidak masuknya dalam program tadi perpanjangan restrukturisasi kredit COVID-19, apakah nanti akan stagnan atau justru cenderung melemah kembali? Silakan, Pak. Ya, baik, Pak Pras. Sebetulnya kalau kita lihat ya, kenapa tahun 2021 dan 2022 ini tumbuh? Di 2021 pemerintah menangguhkan seperti membebaskan gitu, Pak ya. Iya. Itu PPN. Betul. Itu PPN ditanggung pemerintah. Sampai harga rumah sekitar 2 miliar. Yes. Nah, untuk tahun 2022 juga ada stimulus, itu PPN-nya juga ditunda dan tidak dikenakan sampai September 2022. Nah, ini memang makanya pertumbuhannya bagus, Pak. Oke. Karena pengembang juga dengan adanya itu berarti mengurangi harga untuk keuntungan konsumen. Karena PPN itu di-store oleh pengembang ke pemerintah, tapi kan dibayar oleh konsumen. Dengan ditanggung pemerintah atau ditunda atau tidak dikenakan, berarti konsumen mendapat keuntungan, Pak, Oke. penghematan. Ya. Oke. Nah, itu makanya itu juga salah satu tumbuh. Di samping memang waktunya seharusnya tumbuh sih, Pak.
Hmm. Kalau karena sebelum ada perang Rusia dengan Ukraina itu Pak ya, Oke. seharusnya tumbuh. Nah, tapi dengan adanya perang ini berakibat memang, tapi memang tetap masih tumbuh, cuman tumbuhnya nggak sesignifikan seperti dulu, Pak. Oke. Tapi kan upaya pemerintah untuk mengejar backlog perumahan 12,5 juta unit ini luar biasa besar loh yang harus segera dipenuhi juga oleh pemerintah dan teman-teman pengembang. Berarti apabila dengan kenaikan harga yang dalam 3 tahun terakhir Anda katakan tidak naik, sementara harga BBM naik, kemudian bahan baku bangunan juga mengalami kenaikan, apa yang dilakukan teman-teman? Strategi maupun inovasi apa yang sudah dilakukan? Nah, baik sekali, Pak. Kalau saya lihat tadi yang saya bilang 3 tahun tidak naik itu harga patokan untuk rumah subsidi, Pak. Iya. Rumah subsidi bagi MBR. Tapi memang rumah subsidi ini karena tiap tahun ada pekerja baru, industri membutuhkan tenaga, juga ada UMKM, ada millennials. Ini bagus sekali, Pak. Jadi tetap tumbuh, biarpun mungkin selama di tahun misalnya 19 atau 20 sebelum pandemi masih bagus 300 ribuan, tapi masih bisa masuk di 250 ribuan untuk Hmm. rumah subsidi ya Pak ya. Iya. Turun sekitar mungkin 10, 15, 20%. Tapi secara keseluruhan masih bagus. Oke. Nah, kalau subsidi Pak, karena bunga itu dia Pak, angsurannya, dan karena bunganya ditanggung disamakan dengan suku bunga yang 6% sepanjang tenor, jadi mengangsur seperti seharga ngontrak Pak. Jadi ini yang keuntungan buat si MBR Pak dan UMKM. Oke. Sebaliknya buat rumah menengah atau rumah atas, biasanya mereka turun Pak. Karena faktor harga ini juga faktor daya beli. Nah, makanya kalau kita lihat kan tetap tumbuh, Pak. Tumbuhnya itu karena ada penurunan kelas yang misalnya rumah komersil lebih kecil tapi naik ke atas. Oke. Misalnya. Ya, Oh, itu dia. Makanya sekarang rumah kebanyakan yang ditawarkan 2 lantai, namun luasan tanahnya semakin kecil, begitu ya, Pak? ya. Dan Oke. juga ada stimulus Hmm. dari pemerintah itu yang PPN ditangguhkan itu luar biasa, Pak, besarnya. Oke. Nah, bagaimana dengan kebijakan tadi, restrukturisasi COVID-19 sendiri? Apakah teman-teman dari APRC dan pengembang lainnya juga mengharapkan sebenarnya bisa masuk dalam kebijakan itu? Ya, harusnya sih masuk sih, Pak. Hmm. Karena terbukti sektor properti di masa pandemi pun bisa menyerap tenaga kerja yang luar biasa besar. Oke. Sangat membantu pemerintah, sangat membantu masyarakat, Pak. Hmm. Luar biasa sebetulnya, Pak. Ya, di sisi lain, apakah ini juga akan berpengaruh nih, menarik kalau kita cermati Bank Indonesia yang sudah cukup agresif menaikkan suku bunga acuannya begitu. Apakah Anda melihat tantangan berikutnya adalah terkait dengan suku bunga bank dari konsumen sendiri yang akan membeli properti? Ya, memang kalau kita lihat kalau sekarang ini kan memang deposito BI 7 days repo rate itu kan naik selama 4 bulan ini sekitar 1,75. Oke. Kalau buat segmen subsidi mungkin nggak terpengaruh, Pak. Hmm. Atau pengaruhnya sedikit karena bunganya disubsidi pemerintah. Oke. Dan untuk APBN tahun 2023 juga sudah disediakan kuota untuk rumah subsidi dari pemerintah di APBN ada sekitar 220.000 unit, Pak. Oke. Belum ditambah tapera, ditambah yang lain-lain, apalagi kalau ada subsidi selisih bunga, itu pasti lebih banyak lagi. Belum yang dibangun oleh pengembang-pengembang komersil, juga oleh yang swadaya, swamandiri. Nah Oke. ini Pak. Nah, lantas bagaimana dengan profitabilitas dari perusahaan sendiri begitu dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Daniel? Nah, sekarang perusahaan pasti dengan keadaan sekarang ini, mereka pasti harus efisien, harus fokus, tetap bangun rumah yang berkualitas. Oke. Karena harus pertahankan pasar, apalagi kalau subsidi jalan terus ya. Yang atas juga mereka, yang menengah atas juga mereka sudah berbenah juga. Misalnya lahannya dikurangin karena tanah sudah mahal, tapi tetap kenyamanan tidak dikurangin. Itu jalannya, Pak. Oke. Nah, tantangan ke depan bagaimana yang akan dilakukan oleh teman-teman pengembang begitu, khususnya APRC? Bagaimana pemenuhan backlog-nya bisa terjamin, kemudian dari sisi kualitasnya juga tidak berkurang tadi, Pak? Nah, tadi itu Pak, kita selain dari pengembangan perlu pengembang inovasi, Iya. efisiensi, dan fokus di cash flow. Mm-mm.
Nah, tapi kalau harganya ini lama-lama mentok ini nggak ada penyesuaian selama 3 tahun, Oke. juga repot Pak. Akhirnya terpaksa naikkan harga ke atas batas. Oh, Tapi oke. kalau ke atas harga batas, ini kena PPN. Oh, baik. Iya, Dan iya. kena PPN 11% bedanya dan PPh-nya beda 1,5%. Dari 1% ke 2,5%. Berarti ada perbedaan sekitar 12,5% Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu untuk rumah subsidi. Kalau untuk rumah menengah, kalau ini PPN ditanggung pemerintah tidak diperpanjang stimulusnya, ini juga berarti kan sama juga harganya naik juga nih Pak. Oke. Di samping suku bunga, itu yang kita perhitungkan Pak. Itu dia. Berarti memang Padahal ini kalau kita lihat penyerapan tenaga kerjanya kan luar biasa Pak. iya, iya, iya. Nah Apalagi juga banyak sektor, ya juga industri sektor, turunannya begitu ya, Pak ya. betul, apalagi sektor properti punya dampak kepada lebih dari 170 turunannya Pak. Oke, iya, Mulai iya. dari batu bata, pasir, semen, Hmm. sampai kabel, genteng semua, sampai sudah ditinggalin Pak kan ada musik kulkas, TV, AC-nya Pak. Iya, 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 iya. Oke. Nah, itu juga nyerap tenaga kerja Hmm. di luar yang 2 juta tadi Pak. Ya. Berarti memang masih banyak tantangan yang harus dihadapi teman-teman APRC dan pengembang properti lainnya. Tapi ditunggu Ya. juga mungkin adalah next kebijakan dari pemerintah begitu. Apakah selain setelah tidak masuk dalam program restrukturisasi, mungkin nanti ada insentif lain juga yang akan diberikan kepada sektor properti begitu ya Pak Daniel ya? Baik. Nah, itu yang kita harapkan Pak. Itu yang kita harapkan. Ada beberapa poin. Hmm. Apa selain ini restrukturisasi yang kelupaan di sektor properti, juga Iya. ada yang kelupaan nih Pak. Oke. Harusnya Oke. ada kemudahan atau percepatan bagi pengembang rumah subsidi terutama Pak dalam memperoleh kredit lahan, kredit modal kerja maupun kredit konstruksi. Oke. Nah, Itu dia yang diharapkan teman-teman dari pengembang perumahan di Indonesia. selain yang Baik. penting tadi Pak, Iya. penyesuaian harga yang rumah subsidi yang 3 tahun belum, Iya. Belum dan mengalami stimulus penyesuaian. perpanjangan Iya. pajak PPN ditanggung pemerintah Pak. Baik. Pak Daniel, terima kasih banyak nih atas waktu dan sharing yang diberikan. Semoga nanti ke depan ada win-win solution yang diberikan juga pemerintah dan pengembang properti di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Daniel. Terima kasih. Salam sehat, Ya. lancar selalu buat kita semua. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.